wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada kalimat wa tuqimas shalah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Dan di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salat ini adalah rukun Islam yang kedua, dan khusus untuk salat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke langit. Yang kedua, tidak ada uzur untuk kemudian tidak salat, kecuali perempuan-perempuan yang haid, yang nifas. Yang ketiga, bahkan kita diperintahkan untuk memberikan contoh kepada anak kita sejak usia 0 sampai 7 tahun. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak salat sunnah di rumah. Dan kita diperintahkan untuk memerintah anak kita salat di usia 7 tahun. Kemudian yang keempat, di pertemuan yang lalu kita membahas salat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalu. Kalau salatnya dihisab itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tapi kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Kalau enggak salat, apanya yang mau dihisab? Kalau misalkan dihitung salatnya sudah enggak salat, amalan yang lain tentunya akan lebih parah lagi. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kali ini kita akan membahas yang pertama, dosa meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui al-ghayya. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan bertemu dengan ghayya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan tentang ayat ini, tentang yang dimaksud dengan al-ghayya adalah salah satu sungai yang berada di neraka Jahannam. Salah satu sungai yang berada di neraka Jahannam yang
sangat menjijikkan sungainya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik serta kekafiran adalah ketika dia meninggalkan salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah." Inti pokok segala perkara adalah dalam Islam adalah Islam. Inti pokok segala perkara adalah Islam. Wa 'amuduhu as-shalah, dan tiangnya, penopangnya adalah as-shalah, salat. Maka para ulama ketika menjelaskan ayat dan hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang yang sengaja meninggalkan sholat, yang sengaja dia tidak mengerjakan sholat yang wajib ini, maka dosanya masuk kepada al-kabair, dosa besar. Dan dosa ini berada tepat di bawah dosa kesyirikan. Kalau tadi kita lihat di dalam ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ini dilanggar yang pertama ini, maka itu adalah termasuk kekufuran atau bahkan kesyirikan. Itu adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sholat. Maka di zaman ini, di sekitar kita ini, ketika para ulama menjelaskan ya, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa ketika seseorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya termasuk dosa besar dan lebih besar daripada dosa berzina, mencuri, minum khamr, merampas harta orang lain. Itu lebih besar orang yang tidak sholat. Banyak apa enggak di sekitar kita? Banyak sekali orang yang melakukan dosa besar ini. Mereka ringan-ringan saja para jemaah. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang masih kemudian enggak sholat, seperti enggak ada apa-apa. Lalu kalau minum khamr dia merasa berdosa. Ketika dia mencuri berdosa. Tapi ketika enggak sholat dia merasa biasa-biasa saja. Padahal sholat ini adalah sholat. Ketika tidak sholat maka masuk ke dalam dosa besar, dan lebih besar dosanya daripada mencuri, berzina, minum khamr dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tentang sholat ini, tentang sholat. Yang keenam, yang kedua dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hukum sholat berjamaah. Sekarang ini kewajiban untuk kita seorang laki-laki. Sholat berjamaah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya wajib bagi seorang laki-laki. Tapi wallahu a'lam bishawab, kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam ayat atau lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa memang seorang laki-laki lebih baik, lebih utama mengerjakan sholat jamaah itu di masjid. Kenapa hukumnya sunnah muakkadah? Ketika Rasulullah SAW mengatakan fa inna afdalas shalah shalatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah, sesungguhnya seluruh salat itu lebih baik, lebih utama dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Lebih utama, lebih baik dikerjakan di masjid. Dari hadis ini para ulama sebagian mengatakan bahwa hukum salat berjamaah di masjid adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib sudah para jamaah, mendekati wajib, sunnah yang sangat ditekankan.
Maka ketika seseorang itu tidak sholat berjamaah, hukum sholatnya tetap sah. Tidak sampai kemudian ketika ada seorang laki-laki sholat di rumahnya sendirian, entah itu karena malas, entah karena apapun, maka sholatnya tetap sah meskipun dia tidak mengerjakan sholat tersebut di masjid. Karena memang hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Kalau sudah wajib maka nggak boleh, sudah ditinggalkan kecuali memang ada uzur. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk salat berjamaah ini dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada kita laki-laki yang tidak salat di masjid. Salat 5 waktu di masjid. Memang tadi yang saya sampaikan bahwa salat wajib ini bagi laki-laki lebih utama, lebih afdal, lebih baik dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan juga dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram tentang salat jamaah di awal-awal bab salatul jamaati wal imamah. Maka Rasulullah SAW pernah bersumpah dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba. Demi zat, demi Allah, kata Rasulullah SAW, bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas. Kemudian aku perintahkan orang-orang untuk azan, kemudian aku merintahkan seorang untuk mengimami salat jamaah, memimpin orang-orang salat berjamaah. Thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut salat jamaah, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah lagi, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'araqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Kalau seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa dia akan memperoleh daging yang gemuk atau 2 potongan daging yang bagus, maka dia pasti akan mendatangi salat isya secara berjamaah. Yang pertama, dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, laqad hamamtu, sungguh aku ingin. Artinya Rasulullah SAW ini menegur, mengancam orang-orang yang tidak salat berjamaah dengan cara ingin membakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak sampai dan tidak pernah melakukan kemudian membakar rumah-rumah para sahabat yang tidak ikut salat. Tapi ini keinginan, teguran, ancaman Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat yang tidak melakukan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kemudian sumpah beliau yang kedua, kalau sekiranya kebanyakan orang-orang ini kalau misalkan diberikan dengan harta dunia, kebanyakan ya akan ikut. Coba di masjid ini kasih pengumuman banner di depan, salat 5 waktu akan mendapatkan minyak 5 liter setiap kali salat. Insya Allah masjidnya penuh sampai teras-terasnya penuh. Kan lebih beriman kepada yang nampak di depan mata kita. Maka Rasulullah bersumpah, kalau seandainya seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia akan memperoleh daging yang gemuk, yajidu arqan saminan la syahidal isya, maka dia akan datang untuk salat isya. Karena biasanya kita beriman lebih percaya, lebih yakin, lebih mantap hati kita terhadap apa yang dijanjikan oleh manusia. Tapi kita kadang ragu, kurang yakin, kurang mantap, kurang beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Coba sudah, insya Allah penuh masjid. 99% akan penuh masjidnya ketika setiap salat jamaah dapat minyak 1 liter atau beras 5 kilo. Insya Allah akan penuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti ente akan dapat surga, sepi, masih kurang yakin, kurang mantap gitu, keimanannya.
Maka Rasulullah bersumpah yang kedua seperti itu. Kalau dapat daging pasti akan datang untuk sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini hadis sudah sering diulang-ulang, sudah sering disampaikan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum dia adalah seorang sahabat yang buta, para jamaah. Maka pada satu hari Abu Hurairah menceritakan bahwa Ibnu Ummi Maktum ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Nabi, saya ini tidak ada seseorang, tidak ada pembantu, tidak ada saudara yang menuntunku menuju ke masjid. Orangnya buta. Saya ini kau nak sing nuntun Nabi, aku iki gak nak sing nuntun lek nang masjid. Soalnya saya buta, enggak ada yang nuntun. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhisa lahu fayusalli fi baitih. Maka dia meminta kepada Nabi, wis aku njaluk keringanan. Wahai Nabi, aku tak salat di rumah. Farakhasa lahu, kemudian Rasulullah, enggak apa-apa wis. Karena kamu buta, kamu enggak ada yang nuntun, salatun di omah wis, enggak apa-apa. Falamma walla, kemudian ketika Ibnu Ummi Maktum ini sudah mau pergi, sudah berpaling, yang awalnya Nabi wis tak rusa wis, salatun di omah. Awakmu buta, enggak ada yang nuntun, salatun di omah, enggak apa-apa. Ketika sudah berbalik, da'ahu, maka Nabi memanggilnya. Faqala hal tasma'un nida bis shalah. Sik. Tapi awakmu krungu adzan. Dengar enggak kamu itu adzan salat? Naam, kata Ibnu Ummi Maktum. Dengar Nabi, fa'ajib, datang. Enggak jadi rukhsahnya, enggak jadi. Enggak situ, enggak jadi dikasihkan rukhsah. Tapi kamu dengar adzan. Dengar, ya udah datang aja. Meskipun dia buta, meskipun dia susah payah datang ke masjid, disuruh datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita, pernah saya sampaikan di kajian kemarin bahwa kalau kita minta keringanan sama Nabi, kira-kira dikasih enggak gitu. Kalau Nabi hidup sekarang, malu kita, Pak. Ibnu Ummi Maktum buta, minta keringanan, yang awalnya dikasih kemudian enggak dikasih keringanan. Kalau kita berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang, Nabi Muhammad hidup dan hidup di tengah-tengah kita, kita datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya minta keringanan, saya enggak ke masjid. Duhur, yang lainnya insya Allah bisa. Apa duhur? Kok nggak ke masjid? Saya sibuk bekerja, saya sibuk ini. Bisa nggak kita ngomong gitu di hadapan Nabi langsung? Nggak bisa, malu kita, Pak. Ibnu Ummi Maktum saja buta, tetap suruh datang. Artinya apa, para jamaah? Ya kita berusaha. Memang tidak sampai derajat wajib ya. Salat berjamaah di masjid ini tidak sampai kepada hukum wajib. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, tapi sunnah muakkadah. Maka kita harus belajar dari hadis ini. Maka kita harus paksakan diri, paksakan. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa 5 waktu, ketika kita tidak sholat 5 waktu, hati kita nggak enak rasanya. Sudah terbiasa sholat di masjid. Maka paksakan diri kita untuk hadir di masjid 5 waktu, bukan hanya 2 waktu, bukan maghrib isya atau subuh, tapi zuhur dan asar juga sholat. Ya nggak harus di masjid ini gitu ya. Dimanapun kita berada, kita harus berjamaah. Belajar untuk senantiasa menjaga jamaah. Maka Rasulullah SAW juga menekankan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, "Man sami'an nida", barang siapa mendengar panggilan azan, falam ya'tihi, tapi dia tidak datang, fala salata lahu, maka dia tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali ada uzur, maka tidak ada salat. Artinya tidak sempurna pahala salatnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW ini pernah salat subuh di Mina, para jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah salat subuh di Mina. Setelah salat, maka Rasulullah SAW assalamualaikum berzikir, mendapati ada seseorang di belakang
di belakang yang tidak ikut sholat berjamaah. Kalau kita di teras masjid, nggak ada 2 orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma. Maka 2 orang ini dipanggil oleh Nabi. Ayo 2 orang yang di luar itu ke sini. Maka 2 orang ini datang dengan bergemetar badannya. Gemetar, takut dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas?" Lu apa yang menahan kamu kok nggak sholat bersama kita? Anggap kita sholat subuh di sini, ada 2 orang di teras nggak ikut sholat jamaah. Dipanggil sama Nabi. Kamu kenapa berdua? Kok nggak ikut jamaah di sini barusan? Maka mereka mengatakan, qad kunna shallaina fir rihal. Kami sudah sholat di rumah kami, di tempat tinggal kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala taf'ala, jangan kalian berdua itu jangan kerjakan seperti itu. Idza shalla ahadukum fi rihlihi, kalau kalian sudah salat di rumah kalian, tsumma adraka shalah ma'al imam, kemudian kalian mendapati ada salat berjamaah di situ, fayusalliha ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Kamu salat bersama imam, ikut, karena bagimu adalah salat sunnah. Nanti ada pembahasan lain bahwa salah satu solat yang disunnahkan adalah mengulangi solat jamaah. Boleh kita melakukan solat berjamaah itu dua kali saja, nggak usah banyak-banyak, 2 kali. Misalkan di sini sudah solat berjamaah isya, kemudian sesudah selesai pulang ke panti asuhan ngimami anak-anak panti asuhan, boleh 2 kali. Yang kedua sunnah bagi yang ulangi, kemudian bagi anak-anak panti itu adalah sholat wajib, sholat isya. Rasulullah suruh sholat lagi orang yang sudah sholat di rumahnya ini, suruh ikut berjamaah, karena bagi kalian adalah nafilah, sunnah yang kedua. Saking diperintahkannya untuk mengerjakan sholat jamaah. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain diberikan oleh Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah 3 orang di dalam satu desa, satu tempat, satu lingkungan, satu kantor, la tuqamu fihimus shalah, kemudian mereka tidak mengadakan salat berjamaah, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka telah dikuasai oleh syaitan hati-hati mereka. Fa alaikum bil jamaah, maka senantiasa kalian kerjakan sholat berjamaah. Kalau misalkan kita berkumpul di kantor ada 3 orang, 4 orang, jamaah Pak di situ Pak. Jangan kemudian bisa aku tak sholat di omah, aku tak sholat dewe, aku tak mulai sholat di omah. Akhirnya nggak ada sholat berjamaah, itu dikuasai oleh syaitan. Maka ketika kita rapat, ketika kita meeting, ketika kita berkumpul bersama sahabat-sahabat kita, maka usahakan kita berjamaah di situ. Kalau sudah datang waktu sholat, kalau ada masjid, datang ke masjid. Kalau jauh dari masjid, adakan sholat di kantor, di musola kantor, bersama-sama berjamaah. Saking pentingnya sholat jamaah ini. Dan yang terakhir, tentang teguran orang yang sholat berjamaah ini, Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwasannya, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa al-munafiq qad ulima nifaquhu. Dulu di zaman sahabat itu yang enggak sholat jamaah siapa? Orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Au maridun, atau orang sakit. Jadi kalau orang sahabat ini di Madinah kumpul semuanya jamaah. Loh, si fulan enggak jamaah. Oh, orang-orang munafik, ya wajar mereka enggak jamaah. Oh, kalau si fulan, oh sakit. Jadi itu aja. Jadi yang pertama orang munafik, dan yang kedua orang yang punya uzur. Mereka adalah orang yang tidak datang ke masjid. Itu pendapat dari keterangan penjelasan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat menjaga sholat jamaahnya. Itu yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan menghadiri salat jamaah. Dan ini sudah sering disampaikan. Kembali lagi tadi kepada keyakinan kita, kemantapan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tadi dijanjikan dengan harta, dengan sesuatu yang kita melihatnya dengan mata, maka kita datang berbondong-bondong ke masjid. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga, banyak yang tidak datang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini sudah sering disampaikan. Salat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian yang hanya mendapatkan 1 derajat. Ini termasuk juga dasar bahwa salat jamaah di masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Para ulama itu sangat keras sekali kalimatnya. Ketika kita membaca hadis ini kemudian kita baca penjelasan para ulama, itu sangat keras sekali bahasanya itu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca syarah hadis ini dalam Syarh Muslim, ketika para ulama menjelaskan, Rasulullah mengatakan bahwa salat jamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian yang hanya mendapatkan 1 derajat. Maka saya bacakan ini ya, kata para ulama, siapa yang memilih salat sendirian di rumahnya, memilih pahala 1 derajat, maka hanya kemungkinannya ada 1, bahwa dia adalah orang yang jahil, atau yang kedua, dia adalah orang yang gila. Itu kalimat para ulama yang menyindir kita dengan kata-kata yang keras. Artinya apa? Kalau orang yang waras, kata para ulama, pasti memilih yang banyak gitu. Kalau kita sekarang dikasih, saya kasih uang 1 juta, apa 27 juta gitu. Kalau milih 1 juta kira-kira ya orang nggak waras lah, kalau bahasa kasarnya. Maka kalau kita dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan pahala 27 derajat kalau ke masjid. Paksa Pak diri kita untuk datang ke masjid untuk mendapatkan 27 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaannya, diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Kita jalan ke masjid, 1 langkahnya mengangkat derajat kita, 1 langkahnya menghapuskan dosa. Derajat kita di mata manusia itu tidak terlalu penting para jemaah. Kita dianggap biasa, enggak ngurusi sudah. Kalau orang lain, manusia ini menganggap kita orang biasa, orang nggak penting, nggak masalah. Tapi kalau derajat kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, maka itu yang harus kita kejar. 1 langkah meninggikan 1 derajat, 1 langkahnya menghapuskan dosa. Nah kalau kita 5 waktu ke masjid ini, berapa dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa di sini yang dosanya sedikit? Gak ada. Gak ada. Saya juga banyak. Siapa di sini orang Muslim di zaman ini kemudian dia mengatakan, oh kalau saya dosanya sedikit, Ustaz? Gak ada. Siapa yang yakin seperti itu? Gak ada. Yakin kalau dosa kita banyak itu yakin sekali. Gak ada, karena kita ketika sholat berjamaah kita menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita yang numpuk ini. Sejak kita balik kan sudah mukallaf, sudah dihitung. Kalau Mas Angger baliknya umur 12 tahun, ya sekarang umur 30 tahun, ya sudah. Berarti 18 tahun wis dihitung kabeh dosa dan kebaikan. Maka kita berusaha datang ke masjid agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma qa'ada yantadiru shalah fi salatin ma lam yuhdith tad'u lahu al-malaikah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Kita ini nunggu salat Isya seperti ini. Kita kan nggak keluar masjid, kita juga nggak ngobrol tentang obrolan-obrolan yang kotor. Maka malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang-orang yang nunggu salat Isya ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang-orang yang menunggu salat Isya ini. Kita yakin nggak sama hadis ini? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita yakin, harus kita yakini bahwa kita ketika menunggu salat maka kita didoakan oleh malaikat. Yang doa bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib lagi,
tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salah tahbisuhu la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa salah. Jadi seseorang itu, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ini, barang siapa yang duduk di masjid kemudian dia tidak pulang kecuali menunggu salat berikutnya, menunggu salat Isya kalau kita sekarang, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat. Dihitung sholat, meskipun ya senden-senden gini ya Pak ya. Dihitung sholat kan enak Pak ya. Nunggu sholat Isya, santai-santai dengan bersandar mendengarkan kajian, mendengarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti alarm ini bunyi, maka dihitung sholat, tetap kita melakukan sholat. Ini sudah banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan kalau kita datang ke masjid. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendapatkan naungan di surga, di padang mahsyar nanti di akhirat. Insyaallah para jamaah sudah hafal atau sudah mendengar hadis ini. Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat itu ada 7 orang yang mendapatkan naungan. Di padang mahsyar itu matahari tingginya berapa? 1 mil di atas kepala kita. Panas sekali. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 orang yang mendapatkan naungan. Yang pertama al-imamu adil, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang amanah. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang kehidupan masa mudanya ini dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Sama-sama susah. Pemimpin yang adil wis angel, sekarang sedikit. Pemuda usia mudanya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, ya angel. Pemuda sekarang banyak yang senang-senang, hura-hura, balapan dan yang lainnya. Tapi maka ada sebagian ulama yang mengatakan, ada sebagian ustadz yang mengatakan, kalau ada anak muda yang kemudian masa mudanya itu dihabiskan untuk menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah wali Allah. Wali Allah ini kan bukan yang terbang-terbang, bukan, tapi yang dekat dengan Allah. Karena saking jaraknya, bisa rek nom-noman usia 15 tahun sampai usia 35 tahun yang rutin 5 waktu di masjid, sampai hitung sak pasirian, insyaallah juara sekali, saking sedikitnya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Oh, senantiasa waktunya sholat, wah sudah waktunya mau sholat wajib ini, zuhur, siap-siap mandi berangkat ke masjid. Asar ke masjid lagi. Hatinya terpaut dengan masjid, selalu kangen rindu dengan masjid. Maka yang seperti ini akan mendapatkan naungan di akhirat nanti di padang mahsyar. Siapa minta payung kepada siapa kita kalau bukan kepada Allah? Kemudian yang terakhir, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a lis-shalah fa asbighul wudu, barang siapa yang berwudu untuk salat kemudian dia memperbagus, menyempurnakan wudunya. Ini wudunya harus benar berarti. Thumma masya ila salatil maktubah, kemudian dia keluar berjalan untuk menuju salat wajib. Fa shallaha ma'an nas, kemudian dia salat bersama orang-orang, au ma'al jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, atau di masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, untuk sholat wajib kita ini 5 waktu dikerjakan di masjid. Lebih lagi untuk sholat isya dan sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat malam setengah malam. Sholat sunnahnya setengah malam. Bapak-bapak di sini ada yang pernah sholat tahajud ikut yang 5 juz 10 juz ya? Belum pernah ya?
Di Malang itu ada di pesantrennya adik ipar saya di Batu. Itu kalau 10 hari terakhir itu setiap malamnya itu 5 juz itu, tapi ada kopi ya di belakang. Sholat 2 rakaat, kemudian istirahat, kopi ada snacknya. Kemudian lagi sholat 2 rakaat, 1 juz atau setengah juz, istirahat. Gitu. Bukan setelah ngopi terus tidur, enggak ya, tapi sholat kemudian istirahat, sholat lagi, dan itu berjam-jam. Nah kalau kita sholat isya di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh di masjid, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, pol semalam suntuk. Bukan wayang ya, wayang semalam suntuk. Ini sholat semalam suntuk. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Paksakan kita untuk ke masjid. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, keutamaan yang didapatkan adalah mendapatkan tadi. Yang terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan sholat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi berbanding lurus para jemaah. Sholat yang semakin berat untuk dikerjakan, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Itu tentang sholat berjamaah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tetap terus menjaga sholat kita. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita latih sejak kecil, para jemaah. Kita latih sejak kecil. Kalau di tempat kita itu kebetulan Allah menakdirkan di Wat Gali itu di sebelah masjid ini ada lapangannya, ada lapangan mainnya, ada lapangan untuk anak-anak futsal gitu ya. Ada sekolah SMP. Maka di situ maghrib rame itu anak-anak. Kemudian setelah maghrib kita kajian, anak-anaknya kajian juga di lapangan gitu. Main-main bisa. Disediakan di situ tempat untuk bermain karena memang dilatih agar anak-anak kita ini rindu dengan masjid. Terutama kita orang tua, contohkan anak-anak kita sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat Pak, anak-anak kita sudah SMP, waduh angel Pak. Sudah SMA, ayo ke masjid, angel sudah. Kadang seminggu cuma sholat Jumatnya gitu ke masjid. Karena susah, karena sudah terlalu jauh dengan masjid. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Setelah wa tuqimas shalah, Rasulullah melanjutkan wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab yang pertama 2 kalimat syahadat, yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Zakat ini nanti ada banyak penjelasannya. Zakat ini adalah salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan dan termasuk dosa besar ketika seseorang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan hartanya yang memang wajib dikeluarkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk yang memerangi di zaman kekhalifahannya, yang memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wajib hukumnya. Dalam Al-Quran banyak sekali para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kalau kita baca satu-satu. Nanti di dalam Al-Qur'an ini jenengan cek, akan ada, kalau sekarang di HP itu bisa kalimat az-zakah, wa atuz zakah, wa tu'tiyaz zakah, dan yang lain sebagainya. Ada 27 ayat yang kemudian itu tersebar di 16 surat. Di 16 surat. Ayat tersebut banyak sekali yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Di dalam surat Al-Baqarah aja akan ada kita temui 5 ayat yang menjelaskan tentang zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan yang lainnya. Banyak, ada 27
ayat. Dalam surat An-Nisa ada 2 ayat, saya bacakan seperti itu aja. Dalam surat Al-Maidah ada 2 ayat juga, di ayat yang ke-12 dan ayat 55. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 dan seterusnya. Sampai yang terakhir di juz 30 kita dapati dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Zakat itu hukumnya wajib. Kemudian yang pertama tentang zakat fitri dulu, zakat fitrah dulu kalau kita nyebutnya zakat fitrah. Hukum zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap muslim dengan dasar 27 ayat tersebut. Mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Muslim yang mampu, kalau yang miskin enggak wajib. Muslim yang memiliki kemampuan. Hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Rasulullah SAW mengatakan zakatul fitri tuhratan lis